Cita-cita saya menjadi salah satu anggota, entah itu TNI atau kepolisian. Oh, TNI atau Polri, pokoknya ya, antara dua ini. Ya, cuman pada saat itu awal saya bercita-cita menjadi TNI. Dulu TNI cita-citanya. Setelah saya daftar Akmil dulu. Oh, sempat daftar Akmil? Daftar Akmil di Lampung. Nilainya bagus berarti? Kalau nilai ya segitu aja. Malam, kembali lagi di Goris TV. Nah, kali ini kita akan berbagi cerita dari seorang anggota Polri di bidang reserse ya. Kita sama-sama mendengarkan cerita Pak Ketut. Ini Pak Ketutnya adalah Pak RT di BLL. Oke, Pak Ketut, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita tos-tosan ya. Oke, kita buka masker kali ya. Biar jelas. Biar jelas ya. Wajah aslinya. Pak Ketut ini asalnya dari mana nih Pak Ketut? Kalau dari nama sih Bali ya. Kalau saya kebetulan asal Bali, keturunan asli Bali, cuman lama di Lampung. Oh, lama di Lampung. Besar di Lampung, di Raja Basa, Bandar Lampung. Tapi ya itu berjalannya waktunya kita merantau sih. Nah, berarti orang tua yang merantau ke Bali, ke Lampung. Ke Lampung, transmigrasi pada saat itu. Pada saat Gunung Agung meletus tuh tahun berapa itu saya lupa. Dari nenek sebenarnya, nenek sampai ke orang tua. Orang tua. Berarti besarnya ini di Lampung dong. Kalau besar di Lampung, di Raja Basa. Terus kenapa bisa ke Serang? Ini kita wah, itu panjang ceritanya. Waduh, kalau cerita yang 3 hari nggak selesai ya. Jadi kita bersingkat. Oke. Kalau pada saat itu saya lulus SMA, kebetulan langsung berminat kan. Memang cita-cita saya menjadi salah satu anggota, entah itu TNI atau kepolisian. Oh, TNI atau Polri, pokoknya ya, antara dua ini. Ya, cuman pada saat itu awal saya bercita-cita menjadi TNI. Dulu TNI cita-citanya. Setelah saya daftar Akmil dulu. Oh, sempat daftar Akmil? Daftar Akmil di Lampung. Nilainya bagus berarti? Kalau nilai ya segitu aja. Karena kan Akmil itu setahu saya harus IPA ya, jurusan IPA, terus nilai rata-rata 7. Ya harus tinggi. Nah, pada saat itu saya gagal di Palembang, di pusat. Kalau di Lampung kan pusatnya Palembang. Jadi Lampung udah lolos, Palembang. Gagal di Palembang. Berselang sekitar berapa bulan lah, itu lupa saya, udah lama. Saya lari ke Jakarta, daftar Bintara di Jakarta, Kodam Jaya. Nah, itu sendiri ya. Karena pada saat itu kan TNI tidak perlu domisili berapa lama. Waktu itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke. Kalau sekarang kan domisili setahun atau 2 tahun. Setahun di lokasi pendaftaran. Ya, di domisili di tempat sana. Kalau dulu nggak perlu. Nah, makanya saya loncat ke Jakarta. Daftar di sana Bintara TNI. Bintara TNI daftar sana. Nah, itu tahun berapa itu? Pak RT? 2011, 2012 lupa saya tepat. Pada saat itu statusnya apa tuh? Statusnya lajang atau dari? Ya lajang. Nggak boleh. Kalau dari kan nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dari harus lajang. Harus lajang. Kalau boleh, mungkin yang lain bisa ramai daftar. Iya. 18 tahun, maksimal 22 tahun. Pada saat itu usia 18 tahun ya? Kalau saya udah masuk 18 tahun. Oke. 18 tahun. Semua, nah itu belum rezeki juga. Belum rezeki juga di TNI di Kodam Jaya. Gagal juga. Kalau awal saya gagal di Pesi itu, nah di Bintaranya juga saya gagal di Pesi. Juga psikologis juga gagal, yang mungkin psikologi saya nggak cocok. Berarti pertama kali daftar anggota itu di TNI. Pertama di Akmil, kedua di Bintara. Ketiga lari lah saya ke Serang. Karena di sini saya lihat ada grup 1 kan. Grup 1 Kopassus. Ya itu menarik saya. Kenapa? Karena ya itu tadi saya gembleng fisiknya di Kopassus kebetulan. Bergaul sama anggota sana, minta ya kiat-kiatnya seperti apalah biar jas kita ini bugar. Nah, disitulah saya berlatih nanti sampai ya subuh sore itu saya lari. Terus siang itu saya belajar psikologis. Psikologis, akademik,
ada itu general pada saat itu siang saya belajar. Kalau subuh sama sore itu saya lari. Nah di Kopassus itu sama di Stadion Ciceri buat Stadion Ciceri. Nah Stadion Ciceri. Maulana Yusuf. Oke. Nah di situ lah saya lari. Nah itu mau daftar TNI juga. TNI juga di Serang. Tamtama. Oh sempat ngelamar Tamtama. Tamtama itu saya dari Agni bicara Tamtama. Turun ya malah ya. Karena kita ya mungkin saya mungkin psikologi saya ini nggak cocok di Agni. Mungkin nggak cocok di Bintara. Saya coba di Tamtama. Oke. Cuman ya itu belum rezeki juga. Gak di psikologi juga. Ya, kalau kali ini di wawancara yang di metal Oke. dulu. Nah, akhirnya lari-lari di stadion, ketemu banyak temen yang memang pada saat itu latihan juga mau daftar TNI, Polri, diajaklah sama temen. Nah itu tuh awal mulanya. Diajaklah sama temen. Diajak sama temen buat teman cewek enggak? Wah, cowok ya. Lari-lari juga. Gitu. Iya. Ayo daftar polisi aja. Kamu kan ini umur terakhir di polisi kan? Umurnya pada saat itu berapa? Umur terakhir 22. Penutupan ya? Iya, udah. Kalau udah gagal ini juga udah mentok kali ya? Mentok. Jadi ada kesempatan Polri gitu lama. Nah, itu makanya yang menarik tuh di situ tuh sebenarnya. Diajak, enggak lah, saya nggak mau daftar. Saya mau mulai nolak ya? Nolak. Waduh. Awalnya nggak suka ya Polri ya? Ya bukan nggak suka ya, karena memang cita-cita awal TNI. Cita-cita awal. Memang nggak ada niat tadinya mungkin gitu ya? Nggak ada gambaran. Terus karena mentok. Nah, awalnya saya nggak ngaku sama teman-teman di stadion. Teman-teman lari saya nggak ngaku. Akhirnya saya minta pendapat sama om saya di sini kan, gimana om kalau saya daftar? Ya udah coba aja, coba aja. Akhirnya saya diam gitu dari teman-teman saya. Kebetulan ada gelombang 1, ada gelombang 2. Saya daftar gelombang 2. Nah, sampai saya ketemu tuh sama teman di Polda, pakai baju putih hitam. Baju pelamar putih hitam ya. Tuh ngapain? Enggak, nemenin saudara. Sampai saya nggak ngaku tuh. Sampai akhirnya tes bareng gelombang 1. Ketemu deh. Wah, udah nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngelak. Wah ini nih Bilangnya. Namanya di tes apa itu ya? Itu di tes akademik ya, akademik. Polisian akademik. Ini nih katanya nambah-nambahin saingan. Karena nama saingan gitu ya. Karena dia tahu kualitas kita lah, kualitas jasmani kita. Karena dia tahu saya sama dia. Makanya wah dia udah tendang tuh. Wah ini nama-nama saya. Iya otomatis nama saya memang ya. Ya akhirnya lulus, alhamdulillah ya rezekinya di polisi. Temannya itu tadi masuk juga? Masuk. Masuk juga dia. 7 orang masuk semua teman-teman. Teman itu masuk. Gagal 1. Iya yang rombongan saya. Rombongan yang latihan itu. Rombongan yang latihan itu. Masuk lagi situ ya. Masuk lagi. Polri pada tahun berapa itu? 2013. 2013. Oke. Bintara Polri. Nah itu dididiknya di mana itu Pak waktu itu? Kebetulan karena daftarnya di Serang. Pendidikannya di SPN Mandalawangi. Kalau sekarang namanya SPN Polda Banten. Kalau dulu SPN Mandalawangi. Udah diganti ya? Udah diganti SPN Polda Banten. Oke. Itu berapa lama itu pendidikannya itu Pak? Kalau Bintara, kalau saya 7 bulan pada saat 7 bulan pendidikan. Oke, langsung pendidikan, langsung ditempatin. Langsung pendidikan 7 bulan, lulus ditempatkan di Polda. Di Polda Banten. Oke. Itu kan ada beberapa kesatuan ya, masalah ada Lantas, Brimob, ada apa lagi? Reserse Intel. Nah itu pada saat itu Pak Ketut ini di mana nih posisinya nih? Kebetulan kalau di Polda Banten sendiri kebijakan dari pimpinan untuk Bintara remaja untuk yang baru lulus itu ditempatkan di Sabara dulu. Semua itu ya? Selama setahun. Nah itu ada pun tujuannya untuk membentuk karakteristik kepolisian kita, ya kan? Yang kedua jiwa korsa kita. Dibentuk dulu ya? Dibentuk lagi lah, bentuk lagi.
selama setahun. Ya. Oh, berarti nggak ada ya itu apa namanya begitu pendidikan langsung ke lantas, nggak begitu ya? Kalau di Polda Banten sendiri yang saya alami pada saat itu tidak. Tidak ada. Ada 25 orang kuota langsung ke Intel pada saat itu. Dan itu pun ada tesnya di SPM. Nah, 25 orang dari 200 orang kalau nggak salah. Oh, gitu. Berarti dia ditampung di Sabara dulu. Ya, kalau yang lain memang harus di Sabara dulu. Terus selama berapa lama itu di Sabara baru ditentukan ini? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, di Sabara itu setahun minimal dididik di Sabara ya? Setahun minimal di Sabara sampai kita punya adik. Kami punya Terus pada saat itu lettingan berapa itu? Kalau kita bintaranya 38, kalau Mandala Wanginya 6. Nusantaranya 38. Dan Nusantara angkatan itu ya, itu ya. Oke, Pak, itu kan kita bisa milih nggak sih kita ke satuan ini dong, lantas dong, satuan Intel dong, bisa nggak sih kita milih kalau begitu tuh? Kalau milih pada saat itu memang ada tesnya, ada tes, kita mengisi form, ya kalau nanti dites lagi besinya, nah disitulah layak dan tidaknya pilihan kita itu. Oh, di situ dinilai. Pada saat itu Pak Ketut dinilai nggak? Masuknya mana? Nah, pada saat itu kebetulan saya setelah di Sabara langsung pindah ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Oh, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Nah, ya, sering ya singkatnya Krimum lah. Kriminal Umum kalau dibilang. Berarti Reskrimum ini yang nanganin kasus-kasus dong? Nah, iya, betul. Yang menangani perkara-perkara yang terjadi. Ya itulah kalau Krimum. Iya ya. Nah itu Pak, ada yang ini nggak menemukan bahaya gitu semenjak di situ tuh? Dinasnya. Maksudnya bahaya gimana kan? Ya menemukan kejahatan gitu, ataupun menemukan kayak semacam kasus-kasus inilah yang bawa senjata gitu. Ya kalau bahaya pastinya tugas kita ini tidak pernah jauh dari bahaya ya. Iya. Hanya saja memang polisi memang tugasnya itu ya. Berhadapan atau berdampingan dengan kejahatan. Iya. Karena penegak hukum itu tadi tentunya banyak yang kita hadapi atau kita alami yang berbahaya. Tentunya banyak. Iya ya. Nah, hal yang paling berbahaya itu apa itu Pak? Kan ada misalnya ya semua kasus ya sebenarnya yang namanya kasus ya perkara lah itu ya. Yang terkecil sampai terbesar apa ya kira-kira? Yang pernah mungkin ada yang mengancam gitu ke Pak Ketutnya sendiri, ada nggak sih yang pernah begitu? Kalau langsung mengancam jiwa person saya sih tidak pernah. Hanya saja kalau di lapangan justru lucu ini. Justru yang berbahaya bukan saat saya berhadapan dengan teroris atau orang-orang, justru saat unras saya yang saya rasakan unjuk rasa. Justru saat itu unjuk rasa ya. Nah makanya saya selalu tekankan kepada memang mahasiswa atau orang-orang yang mau memberikan aspirasinya dengan cara unras itu sampaikan dengan cara yang benar, yang sudah diatur dalam undang-undang gitu. Karena bagaimanapun juga kita ini polisi di sana hanya bertugas mengamankan. Adapun kalau kita melakukan upaya-upaya persuasi tadi itu adalah sudah diatur undang-undang. Nah, tentunya kita tidak akan melukai masyarakat sendiri. Gitu loh. Makanya polisi pun punya keluarga di rumah kan gitu. Polisi punya keluarga di rumah. Bayangkan saja kalau keluarga saudara-saudara yang melakukan kekerasan tadi ada di lapangan, di timbul batu kan gitu. Nah ini juga ya kalau mau unras silakan sampaikan secara baik dan benar. Iya. Karena memang itu juga diatur di undang-undang. Diatur dalam undang-undang. Jangan sampai polisi dilempar-lempar. Betul. Itu maksudnya apa? Nah, karena saya juga maksudnya apa? Itu maksudnya apa itu? Ini unjuk rasa atau mau menyampaikan pendapat gitu kan? Karena kan kasihan juga itu polisi dilempar-lempar gitu. Ya itu kalaupun itu yang saya alami Pak Mulis. Kalaupun kita buka di lapangan, memang ada orang yang berpendapat,
itu udah risiko kerja. Tapi kan itu bisa dihindari sih. Iya, ya memang risiko kerja semua ada. Iya. Kan selain kita bisa hindari, itu bukan human error, itu iya, adalah sengaja. bukan kesalahan human error kita, bukan. Bahkan saya pernah lihat videonya itu yang abang jago itu kan maju tangan kosong gitu kan kata saya ini bocor gitu banget ya hargailah petugas menjadi di lapangan, dia juga kan kerja punya keluarga. Kalau menyampaikan pendapat ya sampaikan aja aspirasi kita gitu kan dengan baik gitu. Nah Pak Ketut ini kan tugasnya reserse, tugas pokoknya itu apa aja sih Pak? Tugas pokok reserse yang pastinya menegakkan hukum ya. Tunggu, reserse sama intel beda ya? Beda. Kalau reserse nggak bisa lakukan dan gondrong? Bisa saja kalau bisa lapangan ya. Kalau kita kan kebetulan, kalau saya pribadi kebetulan di bagian penyidiknya langsung. Wow. Penyidik pembantu lah kalau penyidik pembantu ya. Kalau perwiranya penyidik. Iya. Tapi bahasanya penyidik penyelidik. Oh gitu. Kalau intel memang dia bebas ya. Ya, kalaupun reserse nyamaran gitu. Undercover tujuannya. Dan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Itulah filosofi kenapa reserse itu tidak memakai seragam. Dan tidak ada batas antara kita ini ngobrol nih, tidak ada batas. Gitu loh. Tujuannya ke sana ya. Tujuannya ke sana. Iya. Terus tugas pokoknya itu apa Pak? Kalau reserse ini ya tetap melakukan penegakan hukum. Iya, penegakan hukum. Ya kalau dijabarkan ya menerima laporan polisi, setelah itu menangani kasusnya tersebut sampai akhirnya ada diserahkan ke kejaksaan. Oh, jadi tempatnya berarti di situ reserse. Di kejaksaan. Nggak di reserse dulu baru lari kejaksaan. Ya. Nah, ini naik nggak gitu ya? Kalau udah ke kejaksaan ya bukan. Udah kewenangan dari kejaksaan. Berarti ya tugas kita selesai dong. Tugas kita dianggap selesai. Terus nanganin perkara yang paling berbahaya ya relatif lah itu ya. Kira-kira yang paling sulit itu apa? Pernah ngalamin dulu gitu? Kalau yang paling sulit ya relatif ya kalau sulit ya. Cuman yang paling menarik sih mungkin. Yang paling menarik ya kalau saya pribadi menangani kasus-kasus anak. Kasus anak itu yang paling menarik dan paling menantang. Karena di sana menurut saya pelaku tindak pidana tanah itu pasti tidak sendiri, tidak berdiri sendiri. Kalau menurut saya pribadi, cuman bukan dengengan ya, pasti dia ada kerjasama dengan orang lain. Karena itu dokumen itu tidak bisa dia. Nah, itulah kalau menurut saya. Cuman bisa saja sendiri. Cuman yang saya temui saat ini sejauh ini tidak pernah orang melakukan tindak pidana tanah sendiri. Iya. Pasti ada orang lain. Iya. Berarti kalau kasus sudah naik di reserse itu memang harus ditindaklanjuti. Apakah pernah ada kasus yang sudah kita tangani? Oh ini nggak cukup alat bukti dibatalin gitu. Gitu. Ya ngerti saya. Ya pernah, tentu saja ada mekanisme kan gitu. Iya. Ada mekanisme dalam penanganan kasus yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019. Hafal banget sih. Itu karena ya makanan sehari-hari kan gitu. Kalau isinya banyak senior saya, komandan saya yang lebih jago. Sampai diminum Pak. Iya. Kita juga orang baru saya kan gitu. Cuma ya itulah pegangan kita kan itu. Selain Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, di sana ada menyangkut isi-isinya, di Perkap pun ada, bagaimana mekanismenya. Nah itu tadi diatur. Kembali ke pertanyaan tadi ya, bisa saja kalau kita sudah melakukan penyelidikan, dalam hal ini tingkat penyelidikan, kita tidak ada perbuatan, ada tindak pidana. Hanya saja tidak cukup bukti. Nah, itu akan kita lakukan gelar perkara, penghentian penyelidikan. Tidak cukup bukti. Adapun nanti kasus tersebut bisa dibuka kembali jika ada bukti baru atau novum baru. Bisa dibuka kembali. Ya, ada bukti baru atau novum baru. Bukan lembaran baru. Tetap RPA ini diterusin. Tetap itu yang RPA itu diterusin. Iya. Oke. Dengan tadi mekanisme kalau dia temu bukti baru, dia melakukan pengaduan
Nah, kita melakukan gelar perkara lagi. Ini ada bukti barunya. Nah, itu baru lanjut lagi. Iya. Pantesan kasus yang lama bisa dituntasin ya. Iya. Bisa dibuka kembali. Oke. Pak, ini kalau dia kasus SP3. Nah, SP3 ini berarti kan kasusnya selesai. SP3 itu henti penyidikan. Henti penyidikan itu kenapa bisa henti penyidikan? Oke. Kalau di penyelidikan itu, saya awal dari penyelidikan dulu ya. Iya. Kalau di penyelidikan dihentikan itu biasanya bukan tindak pidana. Itu alasannya itu pasti. Kalau yang saya jelaskan di awal tadi ada bukti baru, ada novum baru, itu di penyidikan. Kalau di penyidikan dihentikan, atau di penyidikan juga sama lah. Ini jika ada restoratif justice, nah itu karena dalam perkap pun utamakan restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Itu adalah musyawarah mufakat. Karena kita Indonesia tetap mengutamakan musyawarah. Kalau masih bisa di musyawarah. Betul. Kalau ketemu hasil musyawarahnya, nah disitulah mendapat kesepakatan gitu ya. Betul, win-win solution. Sama Pak Ketut di reserse ini udah berapa lama sih berdinas? Kalau saya baru kebetulan baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Pas banget bisa sebutin ya. Kalau saya kalah. Baru 5 tahun ini. 15 ya. Selama 5 tahun gimana Pak? Kerasan kalau bahasanya, kerasan ya. Tadi tentu-tentunya ya. Nyaman nggak gitu kan ya? Ya. Lalu kesannya apa gitu? Selama Kan namanya polisi kan banyak satuan. Saya pengen di Brimob saya pengen di ini kayak gitu kan. Menikmati nggak di posisi itu gitu ya? Suka dukanya ya. Suka dukanya lah ya begitu. Sambil ini lupa. Iya. Suka duka di serse ya. Iya. Kalau suka duka banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Dukanya, nah itu. Kalau dukanya, kalau lagi ada duit aja duka. Wah, kayaknya itu Kalau tangga tua aja duka. Gak ada duit dukanya. Kalau tangga tua aja dukanya. Tangga tua ya, itu dukanya. Kita mau weekend, mau ngaji. Kalau sukanya lah. Kalau enggak, kalau itu bercanda tadi ya. Kalau dukanya itu ya mungkin ya kalau duka menurut saya ya sedikit waktu untuk keluarga. Kalau saya pribadi, karena hampir jam kerja reserse itu tidak terbatas jam kantor. Hampir hidup saya ini untuk menangani masalah orang. Itulah makanya saya menangani masalah orang, jangan sampai saya kena masalah. Itu aja prinsip saya. Itu saya mau bilang tadi. Itu masalah di keluarga ada. Jangan sampai. Makanya itulah dukanya. Karena begini, Pak Ketut ini kan menangani masalah, otomatis kalau ada masalah di keluarga itu perlu dilidik, nggak perlu ya? Nggak perlu. Surat perintah gitu. Nggak perlu ya. Udah tahu lah cara menangani ya. Karena udah dididik untuk itu ya. Ada nggak sih itu Pak pendidikan khusus untuk reserse? Ada Pak. Ada ya? Pendidikan kejuruan reserse. Hanya saja waktu itu saya lebih tepatnya, saya kalau di reserse pelatihan 4 kali TPPO, perdagangan orang, tindak pidana pemilu, reserse dasar awal dulu, sama reserse lanjutan. Terus kalau dari luarnya Interpol, International Police, sama JIKA. Kita itu sama Jepang, polisi Jepang kita kerjasama. Kebetulan saya pernah di bidang identifikasi, pernah membaca rumus sidik jari, menggunakan alat-alat tersebut. Ya saya pernah pelatihan itu sampai sekarang pun kalau sidik jari, rumus sidik jari masih ingat. Itulah yang pernah saya lewati di serse, pendidikan serse. Oke. Berarti memang pendidikan khusus itu ada ya? Pendidikan pelatihan itu ada. Berapa kali Pak pendidikan nih Pak Ketut? Selain pendidikan dasar ya, yang 7 bulan tadi. Kalau itu untuk di polisi lah itu umum ya. Kalau saya pelatihan kurang lebih ada sekitar 8 lah pelatihan. 9 sama sertifikasi kemarin. Kalau sertifikasi kan bukan ya, kalau sertifikasi uji kompetensi layak atau tidaknya, berkompeten atau belum berkompeten menjadi penyidik. Nah, kalau pelatihannya 8 yang saya sebutkan tadi, International Police. Oh itu termasuk itu tadi ya, itu tadi masuk ya? Ya, jika juga sama polisi Jepang kita kerjasama Indonesia memang. Tapi masih di Serang gitu Pak?
Di Mabes di Jakarta. Di Jakarta. Langsung ke Jakarta. Di Binter Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri. Terus begini Pak, ini reserse kan tangani masalah. Apakah dia harus di bagian hukum, sekolah hukum lagi apa gimana? Karena kan kalau kita lihat masalah ini kan sangat berkaitan sebenarnya hukum ya Pak ya. Sangat. Jadi kan hukum yang ditangani ya. Ya kebetulan kalau untuk sarjana sendiri sih memang yang lebih bagus sarjana hukum. Kalau bisa hanya saja tidak menutup kemungkinan sarjana lain pun bisa. Karena menurut saya serse itu banyak kan praktisi ya, bukan akademisi ya. Jadi Pak Ketul ini hukum juga kan? Kalau saya lagi kuliah hukum. Ya lebih abdol lah kalau bahasa ini. Biar kita praktisi ya, akademisi ya. Jadi kita gabungan akademisi dan praktisi di lapangan dengan teori. Otak mah kuat ya? Insya Allah. Kalau masih ini. Iya. Ini kalau di dalam pandemik ini nih Pak ya, lagi pandemik nih Pak. Ini apa yang Bapak rasakan nih selama pandemik dengan sebelum pandemik? Apakah kendala enggak gitu? Kendala ya. Kendala di kesatuan ya. Kalau di pandemi seperti ini, awal pandemi atau awal adanya COVID sekitar bulan Maret April. Itu tentu saja menjadi hambatan untuk kita seorang pendidik. Karena apa? Pada saat itu kita sangat dibatasi. Justru cenderung kita pada saat awal timbulnya COVID, kita fokus menangani COVID ini. Dalam arti apa? Yaitu tadi membubarkan masyarakat yang berkerumun. Sampai pada saat awal itu kita tidak diperbolehkan atau tidak melakukan panggilan, pemeriksaan saksi, penangkapan. Itu dipending dulu lah ya. Betul, karena tujuannya apa ya tadi? Menghindari memutus mata rantai penyebaran COVID. Itulah. Kalau sejauh ini, kalau sampai saat ini di new normal ini, tentunya pimpinan Polri sudah memikirkan tentang hal itu, termasuk pimpinan di Polda Banten dengan apa? Dengan ruang pemeriksaan kita diberikan sekat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M tadi, itu harus tetap dijaga lah. Ya karena secara kan sebenarnya kalau data dari pemerintah itu tingkat orang yang positif itu semakin tinggi sejauh ini. Terus itu pandangan Polri melihat yang kerumunan itu seperti apa itu Pak? Kalau kita ya itu tadi yang saya jelaskan di awal, pada saat awal terjadinya COVID ini bulan Maret bulan April, yaitu kita memang ditugaskan oleh Kapolri melalui maklumat Kapolri pada saat itu untuk melakukan penertiban dalam arti pembubaran masa-masa yang berkerumun tanpa adanya tujuan yang jelas gitu, nongkrong kan itu penyebaran semakin cepat gitu. Kalau sekarang di new normal sih sudah berjalan seperti biasa, tinggal masyarakat saja tetap mematuhi protokol kesehatan tadi. Karena kalau kita nggak sadar sendiri ya kapan ini bisa putus? Kapan kita sembuhnya itu loh? Walau ya vaksin ya saya dengar mah bulan apa ya 12 ya? Iya. Ada mulai. Tapi itu mah alternatif kedua lah. Yang paling utama ya kita ya terapkan 3M tadi ya. Cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak seperti itu ya. Ya itu kalau kita bilang bosan, kita juga bosan. Iyalah. Seperti ini. Kita sudah terbatas ya. Iya, hanya saja ya itu tetap harus kita patuhi. Karena memang ya kita demi keselamatan kita juga. Kemaslahatan kita bersama. Iya. Terus apalagi yang kalau dia misalnya ada pesta yang kerumunan banyak, itu ada izin nggak sih ke Polri? Atau mereka bisa lakukan sendiri itu? Nah itu tentu saja, kalaupun tidak di situasi pandemi, kalau ingin berkumpul, ingin ramai, itu tentu harus ada izin dari kepolisian setempat. Iya. Sebenarnya harus ada ya. Harus ada. Izin nggak ini? Nah kalaupun tidak di pandemi, cuman kalau di masa pandemi seperti ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran, mengeluarkan peraturan seperti apa sih batas-batas
seperti apa sih yang diatur kalau melakukan pesta pernikahan. Nah itu sudah diatur tuh, sudah ada pemerintah daerah. Tentunya dengan berkoordinasi. Tetap boleh ya. Tetap boleh, tidak dilarang. Cuma saja itu tadi kita lihat lagi peraturan daerah masing-masing. Ya intinya mah ya kita sadar sendiri lah ya. Betul. Selagi pandemi masih ada ya kita ya apa ya? Ya semua rindu berkumpul. Semua rindu. Cuman ya karena kondisi begini kita harus tahan diri lah. Ya. Oke Pak. Pak Ketut ini kan pengalamannya dulu dari mulai pendaftaran di TNI, Polri, yang menurut saya ini ya, perjuangan lah, tetap demi mencapai apa namanya ya, angkatan lah ya, angkatan alat negara. Bapak punya nggak ini? Ini kebetulan Pak RT nih, di BNN, Pak RT aja di saya panggil. Jadi Pak RT. Gimana nih Pak RT? Iya, oke. Ini kembali Pak RT, Pak Ketut ini kan dinas, terus mencakup RT. Bagaimana membagi waktunya nih Pak RT? Pak RT itu yang sebenarnya menarik ya. Nah, itu betul. Nah, cuman kalau tugas RT kan ya tidak terlalu sulit lah. Dan dalam arti ya tidak terlalu menyita waktu ya. Situasional kan ya gitu. Iya betul. Kalau masyarakat ada yang butuh bantuan kita seperti surat pengantar, administrasi apa-apa yang bisa kita sempatkan lah, hingga jam istirahat kerja, tentunya dengan izin pimpinan tadi. Iya, selagi kita dipercaya, kita kerjakan gitu ya. Itu yang padat lah ya. Betul. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan kita dengan. Iya, itu sih. Karena itu nggak mengganggu lah ya. Nah, gimana nih Pak RT? Kiat-kiat lah yang bisa dibilang untuk ya mungkin banyak anak-anak apa yang mau melamar TNI atau Polri ya kan. Bagaimana nih Pak Ketut ini kan memang perjuangannya nggak putus asa sampai diterima. Bayangin dari Akmil, Bintara, Tamtama, bahkan sekarang masuk di Bintara Polri. Nah, ini perjuangannya berapa? Sampai mentok lagi nih Pak ya. Usia terakhir ya. Dan akhirnya lolos. Alhamdulillah banget ya. Ya gimana Pak kiat-kiatnya nih? Ya kalau saya pribadi sih untuk anak-anak muda yang sekarang yang pasti kalau memang punya cita-cita menjadi anggota TNI Polri, yang pasti komitmen dengan cita-cita itu dalam arti apa? Komitmen tinggalkan hal-hal negatif. Tinggalkan karena hal negatif. Anak muda tidak akan lepas, emosionalnya masih bergejolak kan. Tantangannya itu Pak. Ya, tinggalkan hal-hal negatif karena akan merugikan diri sendiri, ya kan? Tetap berlatih, konsekuen tadi. Konsekuen dengan cita-cita itu sampai kapanpun. Kalau saya nggak jadi, saya nggak mau berhenti sampai habis kesempatan saya. Itu tetap berlatih. Karena apa? Karena di saat kamu tidur, saingan kamu itu sedang berlatih. Di saat kamu tidur, saingan itu itu makanya kamu jangan berhenti berlatih. Itu entah itu berlatih jasmani, entah itu akademi. Nah, itu semua dia asal lah ya. Betul. Terus apa lagi tuh Pak? Ya kalau menjadi Polri sebenarnya panggilan hati ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke anak-anak atau teman-teman kita yang mau mendaftar. Itu harus dengan kesungguhan hati. Jadi saat menjadi anggota Polri nanti itu sudah siap. Bagaimanapun konsekuensinya, mau ditugaskan di mana saja sudah siap. Oh iya, itu mau di Papua, mau di mana ya siap. Karena memang siap ditempatkan di mana saja gitu Pak ya. Taken kontrak. Itu kan. Jangan sampai nanti udah lulus, aduh saya apalagi melewati masa pendidikan. Nah itu hal yang paling berat. Iya, pokoknya siapkan mental itu. Kalau mau jadi Polri ya memang harus siap gitu ya. Buang dulu tuh masa-masa muda tuh, dalam arti main-main, kan itu. Nanti kamu setelah menjadi Polri, kamu akan menjadi orang atau anak muda yang lebih bernilai daripada anak muda yang main-main pada saat itu, saat kamu berlatih, gitu loh. Demi apa? Disia-siakan waktu berlatih gitu ya. Apalagi Pak selain itu? Ya kalau mungkin itu saja sih yang paling penting menurut saya, itu tadi komitmen komitmen karena itu mencakup semua. Utamanya komitmen. Kalau udah komitmen dia dari hati, itu dia akan gigi berlatih. Tapi ada nggak Pak, kembali lagi ke hoki nggak sih?
Kadang biasa udah subuh-subuh, ujungnya ada aja yang nggak apa, ada kan? Oke. Ya itu tadi yang mungkin ya banyak sebabnya Pak. Apa yang kita rencanakan mungkin yang di atas. Nah itu Pak, tergantung oke apa gimana tuh? Ya kalau bicara ke sana itu bukan ranah kita lagi ya kalau bicara ke nasib ya. Nasib ya. Nah, kalau bicara ke nasib betul. Iya. Saya mengerti pertanyaan. Cuma kalau bicara ke nasib itu udah ya ketentuan yang kita nggak bisa. Itu udah jawaban mentok lah kalau ke nasib. Tapi intinya kita ikhtiar berusaha. Ada usaha kita. Nah, usaha kita nanti nggak akan sia-sia kok. Kalaupun kita gagal di TNI, kita dapat plusnya sehat. Entah kita nanti daftar di mana lagi, itu kepake kok. Ya intinya kalaupun gagal ya mungkin belum milis kita itu aja sih. Mentoknya ke satpam paling. Karena begini sampai profesional kan, terlatih. Ini mitra kita juga ini. Mitra kita ini. Kalau di kepolisian, ya mentoknya ke satpam. Mitra kita. Yang penting jangan sampai stres lah. Ada loh, jangan salah loh. Ada orang stres loh. Gara-gara ngelamar itu udah stres. Saya nggak bisa, bahkan dia pakai baju seragam. Dia bukan polisi, pakai baju seragam itu kenapa coba? Nah itu juga banyak kan diketemukan begitu kan? Dikasih bisa kayak saya dia pakai seragam bisa lalu makan. Dia bisa masukin tentara, bisa masukin TNI, kalau dia bukan ini, bukan asli itu ini dijadiin buat kejahatan Pak. Ya itu banyak. Ya itulah jangan sampai seperti itulah. Karena itu adalah perbuatan melawan hukum lah. Salah satu perbuatan melawan hukum dari. Terkait dengan hukum ya, bagaimana pandangan Pak Ketut nih? Jauhilah hukum bagaimana nih? Kita terhindar dari yang seperti itu Pak. Terhindar dari yang seperti itu. Ya kalau kita, kalau hukum apa ya? Makanya kalau pidana itu kan perbuatan. Perbuatan itu dilakukan sengaja ya. Dengan sengaja baik-baik aja lah. Makanya itulah janganlah sesekali melakukan sampai melenceng dari yang namanya hukum itu. Betul, jangan melakukan tindak pidana lah begitu. Oke, ada lagi nggak nih Pak Ketut untuk penutup kita pada malam hari ini? Ya mungkin pesan yang penting gitu ya. Buat masyarakat kita ini, masyarakat yang menonton Goris TV 19 dalam pandemi ini bagaimana nih Pak? Ya terlepas Bapak udah menyampaikan tadi kan. Ada pesan yang paling akhir nih Pak. Mungkin kalau pesan saya pribadi, pesan kita bersama-sama lah mengingatkan diri sendiri juga, tetap patuhi protokol kesehatan, agar cepat atau memutus mata rantai COVID ini. Biar kita ini bisa geram lagi, pokoknya pulih lagi lah. Apa yang disampaikan pemerintah jalankan dulu lah, tahan dulu egonya. Iya, karena pemerintah menyampaikan itu juga karena ada maksud tujuan yang baik. Buat kita juga. Kalau itu belum putus ya kita juga terancam sebenarnya. Siapa lagi kalau bukan kita yang sadar ya Pak? Betul, karena musuh kita ini nggak kelihatan. Musuh kita nggak kelihatan, tapi mematikan. Itu yang bahaya. Kalau COVID kelihatan kan enak kita. Iya. Iya, makanya bisa antisipasi tadi. Mau salam sama orang juga segan nih. Jangan-jangan dia kena. Mana nih dia? Nggak tahu saya juga pulang dari sini. Enggak lah, jangan lah. Jauh lah itu ya. Udah protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita jalankan. Itu ada cuci tangan, pakai masker ya. Ini biar masker juga. Paling penting Pak ya. Oke, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya, untuk mendukung kami membuat video-video yang akan lebih menarik yang akan datang. Oke, sip.